kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait biografi para Khulafaur Rasyidin. Jadi hari ini kita akan membahas prestasi yang telah dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu pengertiannya ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut bahasa Khulafaur artinya pemimpin, Rasyidin artinya petunjuk. Secara kesimpulannya adalah Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Iya, ya, terima kasih Nurhanisa atas jawabannya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah para pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah wafat. Jadi ada 4 yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Ada di antara kalian yang tahu? Masih ingat itu? Ya, silakan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu jadi ada 4. Jadi yang kita akan bahas hari ini yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan khalifah yang pertama menggantikan posisi Rasulullah SAW. Itu apakah itu prestasi Abu Bakar As-Siddiq? Ya, kita akan bahas yang pertama. Beliau itu berprestasi memerangi kaum murtad. Apa itu kaum murtad? Kaum yang telah keluar dari ajaran Islam. Ya, orang yang keluar dari ajaran Islam. Nah, itu. Jadi pada saat itu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, dia perangi orang yang enggan membayar zakat dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Nah, itu prestasi pertama. Kedua adalah membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran. Jadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu dibukukan. Itulah yang menjadi suatu pedoman pada generasi-generasi berikutnya. Prestasi yang kedua ini Abu Bakar As-Siddiq adalah telah membuat membukukan Al-Quran ini atas nama usulan dari sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar ini adalah memutuskan untuk segera membukukan Al-Quran. Jadi menunjuk salah satu panitianya ini adalah diketuai oleh Said bin Sabit. Siapakah Said bin Sabit itu? Adalah sekretaris Rasulullah SAW ketika masih hidup. Sekarang ada prestasi yang dicapai Abu Bakar adalah perluasan wilayah Islam. Jadi pada saat itu kekuasaan Khulafaur Rasyidin berkembang cukup besar sehingga melakukan
perluasan wilayah ke berbagai daerah. Seperti beliau telah mengirim beberapa pasukan. Yang pertama, pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. Yang kedua, di Palestina. Ketiga, dia telah selanjutnya prestasi Umar bin Khattab. Seperti apa prestasinya Umar bin Khattab? Yang pertama adalah melakukan perluasan negara Islam. Jadi melanjutkan prestasi yang telah dicapai Abu Bakar. Kekuasaan Khulafaur Rasyidin berkembang cukup pesat. Kekuasaan Khulafaur Rasyidin ini sampai ke Asia, termasuk Asia Tenggara. Yang pertama prestasinya, yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Seperti apa itu di bidang administrasi negara? Umar bin Khattab itu adalah telah membentuk atau membuat Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Lembaga yang mengurusi keuangan negara. Mengelola keuangan negara. Kemudian selanjutnya di bidang administrasi ini dia telah membentuk Dewan Peran. Ya. Apa tugasnya ini? Mencatat administrasi. Umar bin Khattab juga pertama kali mengenalkan namanya sistem penggajian. Nah, sehingga generasi berikutnya ada namanya istilah gaji upah. Kemudian prestasi ketiga, beliau telah menetapkan kalender Hijriah. Apa itu kalender Hijriah? Adalah kalender Islam yang telah dicetuskan oleh Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya itu menggunakan kalender Masehi. Ya. Kenapa beliau membuat ini? Karena supaya ada perbedaan antara kaum Nasrani dan kaum Islam pada masa itu. Ini dulu pembahasan terkait prestasi dua khalifah, di antaranya adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Mungkin kalian ada yang bertanya sebelum saya tutup. Mungkin ada pertanyaan di antara kita terkait pembahasan kita hari ini. Ada? Kalau tidak ada, jadi kita simpulkan. Yang pertama prestasinya Umar ada tiga. Yang pertama memerangi kaum buta. Yang kedua kodifikasi Mushaf Al-Qur'an. Ketiga perluasan wilayah. Kemudian prestasinya Umar bin Khattab ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Pertama, dia menetapkan administrasi pemerintah. Kedua, membuat Baitul Mal. Ya, jadi termasuk itu administrasi negara. Kemudian kedua adalah menetapkan kalender Hijriah. Ketiga memperluas wilayah Islam. Ya, jadi saya kira sampai di sini pembahasan pada pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan ada yang bisa kita serap dan bisa kita simpan dalam memori kita ya dalam kegiatan belajar hari ini. Saya kira seperti itu dan saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.